Apa itu HIV? Apa itu AIDS? Perlu kita ketahui. Yang pertama HIV. HIV ini adalah virusnya. Ya, banyak di udara virus, banyak virus-virus yang ada yang bisa menular kepada semua orang. Ya. Nah, tetapi virus HIV ini adalah virus yang dia menurunkan, ya, kalau dia kena kepada tubuh kita, dia akan menurunkan atau melemahkan daya tahan tubuh kita. Begitu. Ya, jadi dia menyerang yang namanya daya tahan tubuh. Kalau ibu bapak ingat tentang COVID, COVID itu biasanya menyerang dia saluran pernafasan. Iya kan ya? Saluran pernafasan. Nah, kalau HIV dia menyerang kekebalan tubuh kita. Begitu. Nah, sedangkan kalau yang dinamakan AIDS itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Apakah semua orang yang HIV itu menderita AIDS? Belum tentu. Kalau daya tahan tubuhnya tetap dipertahankan, belum tentu beliau ini akan menjadi AIDS. Tetapi orang yang sudah AIDS, ya AIDS, maka dia sudah pasti menderita HIV. Sejauh ini bolehkah, sudahkah jelas? Boleh lambaikan tangan biar saya lihat. Oke, bagus sekali. Ya, HIV itu adalah virusnya. Belum tentu orang yang HIV itu menderita AIDS. Gitu ya, Bu, Bapak. Tapi kalau orang yang sudah AIDS, berarti dia sudah dipastikan memiliki virus HIV. Ya, nah AIDS ini adalah tahap akhir. Ya, tahap akhir dari penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Biasanya kalau seseorang itu mengurangi makan, tidak makan yang seimbang, tidak mengkonsumsi obat, tidak minum obatnya yang disebut dengan ARV, maka si orang tersebut bisa menjadi AIDS. Tapi kalau seseorang yang HIV, ya minum secara rutin itu ARV-nya, pengobatannya, belum tentu dia itu akan menjadi AIDS. Gitu. Ya. Oke, berikutnya. Kalau dilihat dari gambar yang ada di layar Bapak dan Ibu, apakah kita bisa membedakan orang-orang yang digambar itu siapa yang menderita HIV? Bisa lihat nggak berbagai profesi yang ada di dalam gambar tersebut? Apakah kita bisa membedakan? Oh, yang pakai baju putih itu terkena HIV. Yang pakai topi kuning dia tidak terkena HIV. Bisa tidak kita bedakan? Tidak bisa. Karena kita tidak bisa melihat seseorang itu menderita atau mengalami HIV kalau tidak dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi kalau saya baik-baik saja terlihat seperti ini, belum tentu bebas dari HIV. Bisa saja saya sudah kena. Ya, bisa saja saya sudah kena. Memastikannya bagaimana? Memastikannya harus pemeriksaan. Tuh, yang pertama. Nah, jadi yang perlu kita ketahui sama-sama adalah penderita HIV atau orang yang sudah kena dengan virus HIV tadi tidak bisa dibedakan secara fisik, secara tubuhnya. Misalnya saya dengan Ibu Yani implementer di sana, oh si Yanti ini menderita HIV, Ibu Yani tidak bisa demikian. Ya, tidak bisa dilihat secara kasat mata. Hanya bisa dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium. Oke. Yang berikutnya yang harus kita ketahui adalah HIV tidak menular melalui udara. Beda dengan COVID kan? Kalau COVID itu bisa kena atau TBC bisa kena dia. Tapi kalau yang namanya HIV tidak dapat menular melalui udara. Tidak dapat menular atau tidak bisa pindah ke orang lain melalui air. Ya, tidak bisa menular atau berpindah ke orang lain ketika salaman, berpelukan, bersentuhan, atau malah berciuman, tidak akan bisa memindahkan virus tersebut. Ya, berikutnya lagi, HIV tidak bisa ditularkan melalui nyamuk. Kenapa? Karena virus HIV
hanya tinggal di dalam darah manusia. Bagaimana kalau nyamuk menggigit? Tweet. Bisa nggak digigit nanti si Yanti? Tweet. Kemudian gigit lagi Ibu Yani. Apakah Ibu Yani bisa menderita HIV? Tidak bisa. Karena dia hanya bisa tinggal di dalam darah manusia. Ketika dia sudah keluar dari tubuh manusia, misalnya ada di atas meja bekas darah, maka virusnya pasti sudah mati. Jadi tidak bisa menularkan kepada orang lain. Ya, berikutnya adalah HIV hanya bisa ditularkan melalui kontak langsung. Kontak langsung itu seperti apa, Yanti? Contohnya adalah tangan saya terluka, kemudian tangan teman saya, tangan Ibu Yani terluka, kemudian kami tempelkan. Ayo Bu, tempelkan luka dengan luka. Itulah yang bisa menyebabkan pertukaran virus. Atau seorang ibu yang hamil bisa menularkan ke bayinya ya virus tersebut. Kalau dilahirkan secara normal. Karena apa? Karena akan ada luka di sana. Luka pada saat jalan lahir, atau mungkin anaknya bisa terluka pada saat lahir, ketemu darah dengan darah bisa kena. Itu sebabnya ibu yang HIV kalau melahirkan disarankan untuk operasi supaya menghindari kontak. Kalau ibunya luka, anaknya tidak luka, tidak akan terjadi perpindahan. Syaratnya kalau ada luka dengan luka ketemu. Ya, apakah sejauh ini bisa diterima dengan jelas? Boleh lambaikan tangan. Oke. Jadi kalau misalnya nih ibu yang ada di sampingnya gitu ya, kita berpelukan seperti ini, berpelukan saling merangkul, tidak apa-apa, 100% tidak apa-apa. Ya, karena tidak terjadi luka dengan luka dan saling menempel. Gitu ya, Bu. Oke, kemudian kalau seseorang mengalami mendapatkan virus HIV, maka daya tahan tubuhnya akan semakin turun. Karena tadi dia dikatakan adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh kita. Makanya biasanya orang yang mengalami HIV disarankan untuk pengobatan ARV dan juga makan makanan yang seimbang untuk menjaga kekebalan tubuhnya. Ya. Nah, virus HIV dapat ditularkan melalui cairan tubuh manusia yaitu darah. Cairan kelamin lain juga bisa, ya, dan juga ASI. Oh ya, ASI apakah bisa ditularkan, Bu? Bisa. Kalau pada payudara ibu ada luka dan mulut bayi ketika menyusui juga ada luka. Tapi kalau ada ibu yang menyusui kemudian ASI-nya diperah, diberikan kepada anak tidak akan membuat penularan HIV. Ya, jadi intinya adalah hanya karena ada luka di dalam seseorang, luka di orang lain, itulah yang terjadi pertukaran kalau ketemu luka dengan luka. Itu ya. Oke. Berikutnya adalah ini tadi yang saya jelaskan. Kebiasaan berikut tidak akan menularkan penyakit HIV, maaf, virus HIV. Makan dari piring yang sama, buang air di toilet yang sama, berpelukan, bersalaman, berpelukan, saling merangkul, ngobrol lama gitu ya. Atau kalau dulu kalau ibu-ibu pernah dengar, bapak-bapak pernah dengar ada orang yang iseng congkel gigi katanya bisa menularkan penyakit HIV. Itu ya, itu tidak benar. Karena virus HIV ketika keluar dari tubuh manusia, maka virus tersebut akan mati. Dia nggak bisa ada di udara bebas. Dia hanya bisa hidup di dalam darah. Gitu ya. Oke, jadi nggak perlu khawatir. Apakah nanti satu piring dia diasingkan piringnya, nggak perlu. Gitu. Karena nggak akan apa-apa. Akan aman. Oke. Nah, bagaimana seseorang dapat terinfeksi HIV? Yang pertama, ya, biasanya orang melakukan hubungan seksual dengan tidak menggunakan alat pengaman atau kondom. Ya, berganti-ganti pasangan dan berhubungan seks dengan pasangan yang mengalami HIV. Gitu. Ya, tanpa menggunakan kondom. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah kalau saya seorang istri
ya melakukan hubungan seksual dengan suami saya yang beliau itu mengalami HIV. Aman tidak, Yanti? Aman kalau menggunakan kondom. Artinya ketika ada luka maka tidak terjadi pertukaran darah yang tadi. Ya, kedua adalah tertusuk jarum yang mengandung virus HIV. Ya. Nah, biasanya kalau yang ini disebabkan karena penggunaan obat-obat terlarang secara berganti-ganti, gitu. Tentu saja kalau orang yang menggunakan obat-obat terlarang satu jarum untuk bersama-sama, biasanya begitu, ya. Tetapi kalau satu orang satu itu tidak akan membuat penularan, ya. Nah, kemudian adalah menggunakan jarum suntik dan semprit bersama pengguna nafza, itu tadi yang saya katakan. Oke, yang berikutnya adalah tertusuk jarum atau bisa disebabkan karena transfusi darah. Ya, transfusi darah bisa tertular. Contohnya bagaimana, Yanti? Seseorang yang ingin mendonorkan darahnya tanpa dilakukan pemeriksaan dulu bisa berpotensi untuk menularkan HIV. Tapi tenang, sekarang ini sudah semakin sudah semakin ketat pemeriksaan terhadap donor darah di PMI. Jadi diperkirakan akan aman. Tapi kalaupun tidak atau kalaupun ragu, transfusi darah yang mau digunakan silahkan diperiksa aman apa tidak. Ya, tapi itu bisa saja menularkan HIV tadi. Nah, bagaimana dengan ASI? ASI pun bisa menularkan HIV dari ibu. Dengan cara apa? Yang tadi, kalau pada saat menyusui ada luka di sana. Ya, luka di payudara ibu, luka di mulut bayi misalnya pas lagi sariawan, kemudian dilakukan proses menyusui, disitulah terjadi kontak antara luka di mulut bayi dengan di payudara ibu, maka darahnya akan tertukar. Ya, kira-kira begitu. Oke. Terus bagaimana caranya, Yanti, kalau seandainya ibunya mengalami HIV supaya anaknya tidak tertular? Satu, lakukan perah ASI. Jangan diganti dengan formula karena itu semakin akan berbahaya. Kenapa semakin berbahaya? Karena kemungkinan bayi itu sudah punya benih HIV, namun belum menunjukkan gejala-gejala. Jadi tetap diberikan ASI karena ASI selalu yang terbaik. Itu ya. Nah, ini prinsip penularannya. Ya. Yang pertama, bagaimana virus tersebut bisa tertular kepada orang lain. Yang pertama adalah virus tersebut harus keluar dulu dari tubuhnya. Harus keluar dulu dari tubuh si penderita. Kalau dia tidak keluar, ya aman-aman saja. Ya. Kemudian virus tersebut harus bertahan hidup. Ya, bertahan hidupnya bagaimana? Bertahan hidupnya adalah ketika dia ada di dalam suhu yang memungkinkan dia hidup. Suhunya seperti apa? Lebih kurang sama seperti di dalam tubuh manusia, hangat. Artinya kalau sudah keluar, ya, kena udara bebas, dia akan mati. Berikutnya ada yang namanya cukup. Virusnya harus cukup dulu untuk menginfeksi. Contohnya gini. Contohnya adalah COVID. COVID yang sekarang ini lagi banyak kita bahas ya. COVID itu bisa saja dia dengan gejala, bisa saja tidak dengan gejala. Tergantung jumlah virus yang ada di dalam tubuhnya, kan gitu. Nah, HIV pun demikian. Kalau jumlahnya sedikit, daya tahan tubuh akan menyerang virus tersebut sehingga tidak membuat badannya terinfeksi. Tapi kalau jumlah virusnya yang masuk ke dalam tubuh banyak dan daya tahan tubuh kita atau kekebalan kita saat ini lagi nggak enak badan, lagi capek, lagi makan nggak selera, tidur nggak cukup, kemungkinan untuk menyerang tubuh itu lebih besar. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah virus itu masuk ke dalam tubuh manusia. Ya. Masuknya menggunakan apa? Menggunakan cairan darah. Ya. Jadi poinnya atau memudahkan mengingatnya adalah pertukaran virus HIV kalau ada luka yang berdarah dengan luka yang berdarah nempel.
Disitulah pertukarannya. Ya. Berikutnya adalah siapa kelompok-kelompok yang kemungkinan tertular HIV. Yang pertama adalah wanita dan pria yang memiliki banyak mitra seksual atau orang-orang yang sering berganti dengan pasangan dan pasangannya tersebut mengalami atau menderita HIV. Ya, kalau dua-duanya aman tidak menderita HIV ya aman-aman saja sekalipun dia memiliki mitra seksual atau partner seksual banyak. Gitu ya. Tapi bukan karena enggak masalah nanti jadi kita memilih untuk bermitra seksual banyak gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah ini adalah sesuatu yang memberikan resiko tinggi. Ya, berikutnya lagi adalah penerima transfusi darah. Oke, penerima transfusi darah dengan cara yang tadi yang di atas kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya siapa lagi orang-orang yang kemungkinan beresiko tinggi, pecandu obat bius, ya, atau wanita dan pria pekerja seks. Kemudian mitra atau pasangan dari pecandu obat bius, pecandu wanita yang suaminya atau istrinya mendapatkan HIV berganti-ganti dari orang, itu yang memungkinkan untuk terjadi. Nah, bagaimana dengan bayi? Bayi pun adalah kelompok risiko tinggi sebenarnya, ya, tetapi didapatkan dari ibu, ya, didapatkan dari ibu ketika kehamilan. Itu sebabnya ketika hamil perlu dilakukan pemeriksaan HIV kepada ibu. Supaya apa? Supaya menekan tidak bertambahnya jumlah virus di dalam ibu, di tubuh ibu, kemudian diperlukan cara untuk mempertahankan kondisinya tetap dalam kondisi baik-baik saja. Ya. Nah, bagaimana cara untuk mencegahnya? Nah, ini nih yang harus kita tahu. Nah, kalau kita mendapatkan pasangan kita itu menderita HIV, ya, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah cara terbaik adalah tidak melakukan hubungan seksual. Tapi kan tidak mungkin, ya kan? Maka yang kita lakukan yang berikutnya adalah dengan menggunakan alat pengaman, yaitu kondom. Ya, kondom ini sudah terbukti secara penelitian, ya, akan mencegah penularan penyakit infeksi menular seksual. Ya, jadi tidak hanya HIV, ada namanya sifilis juga, ada namanya gonorho juga. Itu bisa dicegah dengan menggunakan kondom. Bagi orang yang sering menggunakan jarum suntik, maka gunakanlah jarum yang baru. Ya, gunakan jarum yang baru. Bagaimana dengan transfusi? Kalau ibu bapak ragu, ketika melakukan transfusi, lakukan pemeriksaan dulu. Gitu ya. Nah, apalagi yang penting? Penting untuk melakukan edukasi kepada setiap orang atau lingkungan penderita HIV. Supaya menggunakan kondom sebagai pengaman ketika melakukan hubungan seksual atau mengganti jarum suntik yang baru ketika penggunaan jarum suntik. Oke. Nah, ini dia ya. Ada hal pencegahan lagi yang perlu dilakukan, yaitu pencegahan dari ibu ke anaknya. Ya. Nah, tujuannya apa? Meningkatkan harga diri. Karena kadang-kadang kalau seseorang sudah mengalami penyakit HIV, banyak orang yang menjauhi, takut tertular katanya. Padahal belum tentu. Selagi virus itu tidak berpindah, dia tidak akan menular. Dan bukan berarti orang yang terkena HIV ini adalah orang-orang yang melakukan tindakan asusila, tidak. Ya, karena penyebabnya yang tadi kita harus tahu, tidak hanya karena melakukan hubungan seksual atau tidak hanya melakukan jarum suntik. Begitu, ya. Bisa saja karena transfusi atau hal-hal yang lain. Oke. Nah, apa yang dilakukan berikutnya? Kalau seandainya seorang suami sudah mengalami HIV, maka yang dilakukan adalah terapi ARV.
Di mana mendapatkan terapi ini, pengobatan ini, yaitu ke rumah sakit. Ada beberapa puskesmas yang juga melakukan perawatan ini. Tetapi yang saya tahu sebagian besar dilakukan di rumah sakit. Ya, tujuannya apa? Untuk memperbaiki kualitas hidup orang yang terinfeksi tersebut. Artinya gini, seseorang yang mengalami HIV ketika minum obatnya secara rutin, ya, maka virus, misalnya di dalam tubuh saya ada 10 virus. Ya, ketika saya minum ARV, maka virus tadi tidak akan bertambah menjadi 12, 13, 14, dia tetap akan 10. Begitu. Itulah gunanya si terapi ARV tadi. Tetapi dengan catatan harus diminum secara rutin. Gitu ya. Nah, tapi bosan Yanti, betul bosan. Tetapi tujuannya adalah supaya virus tadi tidak berkembang semakin banyak. Ya, karena kalau dia semakin banyak, nanti daya tahan tubuh si penderitanya semakin berkurang. Nah, apakah seseorang yang menderita HIV bisa menderita HIV sampai seumur hidup tanpa merasa sakit, tanpa merasakan gangguan? Tentu saja bisa. Caranya adalah dengan melakukan tindakan ARV tadi, minum obatnya secara rutin. Jadi, kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, seperti kita sekarang ini, begitu. Ya. Nah, kemudian perlu dukungan kepada orang-orang yang menderita HIV. Jangan sampai dijauhi, apalagi diberikan stigma. Itu adalah tindakan yang sangat-sangat tidak tepat. Oke, berikutnya lagi adalah stigma. Berhenti melakukan stigma. Berhenti mengatakan bahwa setiap penderita HIV itu adalah karena mereka melakukan tindakan asusila. Karena mereka bukan orang baik, karena mereka adalah orang berdosa, semua kita ini orang berdosa. Ya, berhenti mengatakan itu semua. Ya, karena apa? Karena ketika kita melakukan hal demikian, yang ada yang muncul di hati orang tersebut adalah kepedihan. Kita tidak mau kan hidup kita juga begitu. Karena belum tentu kita ini juga aman dari HIV. Salah satu cara membuktikan bahwa kita aman dari HIV adalah dengan cara pemeriksaan. Bukan sekedar melihat begitu. Gitu ya. Jadi dampaknya kemana-mana kalau seandainya dilakukan stigma. Ya, nah, yang sering terjadi apa? Ya, didiskriminasi, ya, diisolasi, dijauhi, ya, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, tidak bergaul dengan orang, menjadi beban, mengalami gangguan mental, mengalami gangguan kesehatan, dan lain-lain. Bahkan ada di antara penderita HIV itu yang kehilangan pekerjaan hanya karena dia mengalami HIV. Ada yang kehilangan harta, atau ada orang yang dia harus berpisah dari anaknya hanya karena HIV. Halo, itu tidak baik dilakukan. Berhenti melakukan itu. Karena apa? Karena mereka ya layak juga, berhak juga mendapatkan kebahagiaan sama seperti kita. Oke. Nah, jadi mulai sekarang mereka itu adalah orang-orang yang perlu kita rangkul supaya mereka mampu mempertahankan kualitas hidup mereka. Karena kalau kita melakukan stigma, ya, pola pandang kita kepada mereka itu berubah, maka ya, yang terjadi mereka akan merasa ditolak. Mereka akan mengalami penurunan interaksi sosial, nggak punya kesempatan, dijauhi orang-orang, tidak punya akses layanan kesehatan. Kemudian malu, merasa bersalah, merasa diri ini kotor dan lain-lain. Ayolah berhenti melakukan hal itu. Karena setiap orang yang menderita HIV itu tidak semata-mata karena tindakan asusila atau tidak semata-mata karena mereka melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan kalaupun seandainya mereka melakukan sesuatu yang kita pandang adalah tindakan asusila, bukan hak kita untuk menghakimi mereka, bukan? Karena kita pun adalah sama, orang-orang yang berdosa juga, yang Tuhan sudah tebus. Jadi jangan kita menjadi hakim untuk orang lain, padahal Tuhan sendiri tidak menghakimi kita. Ya, oke. Ini nih yang sering kita temukan, ya, ketika orang-orang dengan penyakit atau virus HIV. Kasihan mereka, padahal sebenarnya kita pun belum tentu aman.
Ya, mereka membutuhkan dukungan dari kita. Ketika mereka itu makan, minum ARV, ya, antivirusnya, ya, pengobatan untuk pencegahan antivirusnya, mereka itu sudah merasa tertekan ketika makan itu seumur hidup. Jangan lagi ditambahin dengan adanya penolakan. Yang kita lakukan adalah dukung mereka, "Ayo tidak apa-apa, lakukan terus, minum obat terus-terusan." Ya, bekerja seperti biasa, hidup seperti biasa. Ya, karena dengan, kita sehari-hari seperti melakukan kegiatan, entah itu nelayan, bertani, ke kantor, kemudian guru, tidak akan bisa memindahkan virus tersebut selama kita tidak melakukan sesuatu yang bisa memindahkan virus dari satu orang kepada orang lain. Ya. Nah, tetapi ini yang paling penting untuk kita semua. Saya berharap nih, ada sekitar mungkin lebih kurang 100 orang Bapak Ibu yang ada di gereja saat ini. Nah, efek stigma tadi sudah tahu ya, dengan jelas sangat banyak. Namun stigma atau pola pikir yang kurang tepat kepada penderita HIV bisa dikurangi apabila satu, saya dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini mengetahui dengan benar tentang HIV/AIDS. Yang kedua adalah pentingnya pemberian ARV kepada orang yang menderita HIV. Ya, saya mau jelaskan satu-satu sebagai pengingat untuk kita. Yang pertama, kita harus tahu bahwa HIV itu tidak menular melalui salaman, pelukan, ciuman, bergandengan tangan, toilet bersama, piring bersama, tidak akan menular. Tetapi menular apabila ada luka dan berdarah tertempel. Itulah yang membuat penularan. Yang kedua adalah pentingnya pemberian antiretroviral atau pemberian ARV pada penderita. Tujuannya adalah untuk menekan jumlah virusnya tidak bertambah. Ya, maka perlu didukung supaya mereka tetap minum obatnya secara rutin. Ya, kemudian kita semua harus tahu bahwa tidak boleh takut berlebihan kepada penderita HIV. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana mencegahnya. Mencegahnya bagaimana? Yang tadi, ya, tidak menggunakan jarum suntik yang berlebihan, kemudian setia kepada pasangannya. Kalau pasangannya pun mengalami HIV, lakukan penggunaan kondom supaya tidak berpindah. Ya, berikutnya lagi kalau ibu yang menyusui bagaimana? Lakukan perah ASI. Bagaimana kalau ibu yang hamil? Lakukan operasi, jangan lahir normal. Supaya nanti tidak terjadi luka pada jalan lahir ibu, luka pada bayi bisa menyebabkan pertukaran virus. Ya, berikutnya adalah status ekonomi seseorang tidak bisa menjadi penyebab perpindahan virus. Oh, dia orang miskin, dia tidak akan kena HIV. Dia orang kaya, dia pasti kena HIV. Tidak, belum tentu. Ya, nah, jadi ini nih ibu-ibu, bapak-bapak yang perlu kita tahu. Ya, bahwa kita tidak perlu menstigma mereka. Oke? Karena ini salah satunya, bahwa ketika kita memberikan stigma kepada penderita HIV, kita itu sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Ya, jadi semakin kita menjauhi mereka, semakin memberikan stigma itu malah akan membuat suasana menjadi tidak baik-baik saja. Oke. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah perkembangan penyakit HIV bisa ditunda? Jawabannya adalah ya. Caranya apa? Caranya adalah dengan terapi yang tadi dan membangun kehidupan yang positif. Ya, kalau sudah terjadi, tetap pertahankan obatnya karena itu akan menekan virusnya tidak bertambah banyak. Kalau dia cuma 5 di dalam tubuh saya, maka dia akan tetap 5 sampai ya dengan catatan minumlah terus-terusan terapi antiretroviralnya tadi yang biasanya didapatkan dari puskesmas atau rumah sakit. Oke. Nah, kesimpulannya untuk kita semuanya. Ya, kesimpulan untuk kita semua adalah bahwa tidak ada tanda-tanda khusus yang dapat dilihat pada orang-orang yang terinfeksi HIV.
Ya. Kemudian yang berikutnya adalah HIV adalah virus penyebab AIDS. Jadi virusnya orang yang menderita AIDS itu sudah memiliki HIV. Tapi orang yang hanya HIV belum tentu beliau mengalami AIDS. AIDS adalah penyakitnya. Ya. Nah, yang berikutnya lagi adalah semua orang yang AIDS adalah infeksi dari HIV. Ya. AIDS, seseorang akan mengalami AIDS kalau hasil perkembangannya atau AIDS-nya itu tidak ditangani atau tidak mengkonsumsi, tidak minum ARV secara rutin. Ya, setiap orang yang terinfeksi HIV walaupun terlihat sehat, ya, dapat menularkan kepada orang lain apabila melakukan perilaku beresiko. Perilaku beresiko tadi apa? Melakukan hubungan seksual berganti-ganti. Kemudian menggunakan jarum, transfusi, dan lain-lain. Ya, dan kalau Bapak Ibu melihat ada tetangga kita, ada saudara kita, atau ada yang kita kenal sudah menderita HIV, rujuk beliau ke puskesmas atau ke rumah sakit. Ya, supaya bisa mempertahankan virusnya tidak bertambah banyak. Ya, yang paling menurut saya penting untuk kita ingat sama-sama adalah menderita HIV bukan berarti mereka telah melakukan tindakan memalukan. Ya, memberikan stigma seperti yang tadi di atas kepada orang yang terinfeksi HIV hanya membuat mereka semakin terluka dan sedih. Maka apa peran kita sebagai pengikut Kristus? Kalau seandainya kita sendiri pengikut Kristus ini melakukan stigma kepada mereka. Ya bukan? Jadi bergandengan tangan dengan mereka tidak akan membuat masalah. Ya, sekarang Ibu Bapak semua yang hadir di dalam Zoom ini bersama-sama dengan saya, mari sama-sama kita tekadkan. Jauhi penyakit dan virusnya bukan orangnya. Ya, jauhi penyakitnya, jauhi virusnya, bukan orangnya. Ya, karena orang tersebut tidak akan menularkan kepada orang lain kalau virus tersebut tidak keluar dari tubuhnya. Itu yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Semoga membantu kita semuanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang ingin diklarifikasi, saya persilahkan. Terima kasih.